and make it rock, yeah, side by side. Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, still blow. Where that thing, bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nita Imeliana. Saya dan andan-andan saya akan menjelaskan ada apa sih di Sumatera Barat Nian. Yang pertama ada bahasa. Bahasa di Sumatera Barat ada 3. Yang pertama ada bahasa Minangkabau. Dalam bahasa Minangkabau memiliki 5 dialek atau gaya bicara. Yang pertama ada dialek Agam Tanah Datar. Yang kedua ada dialek Kota Batu. Yang ketiga ada dialek Pasangan. Yang keempat ada dialek Pancuk Soal. Dan yang kelima ada dialek 50 Kota. Dari kelima dialek tersebut yang paling sering digunakan adalah dialek Agam Tanah Datar. Kedua ada bahasa Batak. Bahasa Batak tersebar di utara Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan dialek Mandailing. Dan yang terakhir ada bahasa Mentawai. Penyebaran bahasa Mentawai terfokuskan di daerah kepulauan, tepatnya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sistem pengetahuan di Sumatera Barat biasanya didasarkan oleh nilai-nilai Islam, yang biasanya para pemuda pergi ke surau untuk belajar, mengaji, dan juga latihan fisik berupa pencak silat. Sistem teknologi yang ada di Sumatera Barat terdapat pada bentuk tempat tinggal dan penduduk desa. Contoh dari sistem teknologi Sumatera Barat adalah Migari. Migari adalah nama desa dalam bahasa Minangkabau. Migari merupakan kediaman utama yang biasa dianggap sebagai pusat desa. Selanjutnya ada rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah adat Minangkabau, berbentuk memanjang dan memiliki atap yang mirip dengan tanduk kerbau. Sistem ekonomi Sumatera Barat cenderung dipengaruhi oleh sistem pertanian. Jika kontribusi sektor menurun, sangat berpengaruh kepada pembentukan PDRB dan perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu upaya restrukturisasi ekonomi secara perlahan dengan meningkatkan nilai tambah produksi pertanian kepada industri pengolahan pertanian kompleks. Sistem religi. Sebelumnya masyarakat Sumatera Barat masih menganut animisme dinamisme. Namun seiring berjalannya waktu hingga sekarang hampir semua masyarakat Minang adalah Muslim. Masyarakat yang tinggal di Sumatera Barat termasuk menganut agama Islam dengan taat. Sistem religi pada dasarnya merupakan untuk rasa pasrah manusia atas ketidakberdayaannya menghadapi segala sesuatu yang termasuk mampu dihadapinya. Ulama pertama Sumatera Barat ialah Syekh Burhanuddin, murid dari ulama besar asal Aceh, Syekh Abdul Rauf Singkil. Tata adat dan bentuk kebudayaan di Sumatera Barat. 1. Adat istiadat. Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah Indonesia yang kaya akan budayanya yang arif. Contohnya, makan majamba, tabui, balimau, mariut nabi di Pariaman, pacu itiak, batagak kuda-kuda, turun mandi, dan berburu babi. 2. Peraturan adat. Minangkabau adalah satu-satunya wilayah di Indonesia yang menganut sistem matrilineal, yang artinya kedudukan perempuan lebih tinggi daripada kedudukan laki-laki. Hal ini juga berpengaruh dalam pembagian warisan. Harta warisan di Sumatera Barat disebut dengan harto panako tinggi dan harto panako rendah. Suku Batak juga memiliki sistem diferensi sosial, yaitu pembagian klan atau marga. Contohnya marga Siregar, Simanjuntak, Simaga, dan Hutapea. 3. Pertunjukan adat. Tari Panembahan Minang sebagai tarian untuk menyambut tamu yang datang. 2. Tari piring sebagai wujud rasa syukur akan hasil pertaniannya. 3. Pacu itiak sebagai olahraga tradisional asli Sumatera Barat. Dan 4. Pesta tabui untuk memperingati gugurnya Husain, cucu Nabi Muhammad SAW.
Pembentuk kebudayaan. Awal pembentuk kebudayaan Sumatera Barat dibentuk oleh Datu Perpati dan Sabatan dan Datu Keturunan. Ada 4 suku yang menjadi nama dari 2 kesalasan, yaitu suku Potong, Iriang, Bodi, dan Caniago. Kesalasan yang dimaksud adalah kesalasan Potong, Iriang, dan kesalasan Bodi Caniago. Kesalasan di sini semacam sistem kekuasaan. Dan dalam perkembangannya kekerasan Potong Iriang cenderung pada sistem aristokrat, sedangkan kesalasan Bodi Caniago lebih kepada sistem konfederasi. Tak, geografi Sumatera Barat. Wilayah Sumatera Barat meliputi daratan utama di sebelah barat Pulau Sumatera dan beberapa pulau yang termasuk dalam Kepulauan Mentawai, antara lain Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan. Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 42.664,65 persegi, setara dengan 2,17% dari luas keseluruhan wilayah negara Republik Indonesia. Pengaruh negara asing bagi kebudayaan di Sumatera Barat. Pengaruh negara asing terhadap Sumatera Barat berasal dari negara Cina dan India atau Barat. Terbukti dengan pelaminan yang terdapat corak fonik atau 9 burung dan singa yang menggambarkan kebudayaan tersebut. Difusi penularan. Nasi Padang yang merupakan makanan khas Sumatera Barat terdapat di berbagai wilayah khususnya Pulau Jawa karena orang Minangkabau suka merantau ke Jawa dan rasa masakan Padang cocok di lidah masyarakat Jawa. Difusi ekspansi. Mereka melakukan difusi ekspansi karena motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu mereka suka merantau keluar dari daerahnya.